Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tanah Wakaf Tumbal Pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kesunyian malam itu pecah saat kereta api Cikuray, jurusan Pasar Senen, tiba di stasiun Garut. Mesta, salah satu penumpang yang sama sekali tidak bisa memejamkan mata sejak 5 jam yang lalu. Akhirnya dia telah turun, menyambut dinginnya udara kota Garut yang membelai kulit mulusnya. Stasiun Garut yang megah membuat Mesta merasa takjub dan meluapkan sedikit gundah yang dia rasakan. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan ojek. Pengalaman pertama yang luar biasa. Hanya ini yang bisa dia lakukan agar tidak terlacak oleh Aziz, lelaki yang hampir menikahinya. Sayangnya pengkhianatan membuat semua rencananya menjadi hancur. Mesta memilih untuk menenangkan diri ke Garut tanpa membawa apa-apa kecuali sekoper pakaian. Jalan tempuh menuju jalan kecamatan Kampung Pasir Maung ternyata kurang dari 30 menit dari stasiun. Mungkin karena ini dini hari. Namun itu bukan perjalanan terakhirnya. Pengendara ojek dari stasiun tidak berani mengantarkan Mesta sampai tujuan. Mesta terpaksa mengganti ojek yang mangkal di Kapura, pintu masuk menuju Kampung Pasir Maung. Angin tidak bertiup dengan kencang, tetapi udara terasa semakin dingin. Pakaian tipis yang biasa Mesta kenakan di ibu kota rasanya tidak ada gunanya di kota ini. 500 meter dari jalan kecamatan tidak begitu menakutkan, dikarenakan masih banyak rumah penduduk dengan penerangan jalan. Namun sayangnya setelah itu, Mesta hanya bisa melihat jalanan di depannya dengan pencahayaan dari ojek yang dia tumpangi. Di sisi kirinya merupakan tebing dengan jalanan setapak menuju pegunungan, sedangkan di sisi kanannya hamparan persawahan dengan kelip-kelip lampu pemukiman dari kejauhan yang merupakan taburan gemintang. Babacaan teh. Pengendara ojek itu tiba-tiba berbicara. Mesta yang mengerti bahwa lelaki itu memintanya berdoa hanya mengangguk, mengeratkan pegangan pada jaket parasut pengendara ojek, seraya merapalkan doa-doa. Tidak lama dari itu, motor yang mereka tumpangi melewati area pemakaman yang sangat luas. Beberapa pohon beringin terlihat gagah, mencekam dan kelam. Ada 2 pohon yang paling besar. Mesta menebak umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Dia lalu membatin, kenapa setiap datang ke kampung ini, Mesta bahkan tidak peka dengan keadaan sekitar. Dia biasanya duduk manis di jok tengah mobil, sambil memainkan gawainya, atau bisa saja tertidur. Resta merasa lega saat pemakaman luas itu berlalu di belakang Mesta. Kini dia melihat hamparan sawah di sisi kiri dan juga kanannya. Keadaan pun tidak begitu gelap, karena cahaya bulan tidak lagi terhalang pepohonan. Lalu di depannya, Mesta sudah bisa melihat titik-titik lampu pemukiman yang semakin lama semakin jelas, tanda bahwa mereka hampir sampai di Kampung Pasir Maung. "Bapak mau balik lagi ke depan?" tanya Mesta saat membayar ongkos ojek.
Lelaki itu tersenyum dan menggeleng, kemudian pamit dan masuk ke gang kecil di seberang jalan tempat Mesta berdiri sekarang. Kini tinggallah Mesta sendirian, menggeret koper di jalan menuju villa yang diwariskan kepada kedua orang tuanya. Namun sebelum perempuan itu berbelok ke sebuah rumah gaya lama yang dikelilingi pagar bambu dan juga tanaman tetean, rasanya tidak sopan datang ke rumah seseorang tanpa mengabari di sepertiga malam. Namun jika tidak memaksakan diri, bagaimana caranya Mesta masuk ke villa, sementara kuncinya ada pada Mang Bilal, adik sepupu sang ayah yang dipercaya mengelola villa keluarganya. Pada ketukan ketiga, seorang lelaki dengan kaos partai politik dan juga kain sarung kotak-kotak tergopoh-gopoh membuka pintu. Rasa kaget tidak dapat dia sembunyikan. Lelaki separuh usia itu bahkan menoleh ke arah tanah lapang yang biasa dijadikan tempat parkir oleh keluarga Mesta. "Neng Mesta, Mamang kira bukan malam ini. Tadi Kakang memang mengabari kalau Neneng mau ke sini. Ayo silakan masuk, Neng," ajak lelaki itu. "Mah, bangun mah, ada Neng Mesta." Biarin Mang, Bibi lagi tidur, jangan diganggu. Aku pinjam kunci saja Mang, mau lanjut tidur di villa." Mang Bilal berhenti sejenak, tangannya membenahi kain sarung yang dia kenakan, lalu membuka tirai kamarnya. Lelaki itu terdengar membangunkan seseorang. Benar saja, perempuan tua beruban keluar dari kamar itu dan memeluk si Mesta. "Bibi sehat, Bi?" tanya Mesta. "Bibi hampir jantungan lihat kamu jam segini di sini. Kenapa malam sekali, Neng? Malahan ini hampir subuh." "Iya, Bi. Pengen nyoba naik kereta, Bi. Tapi nyampe stasiun tadi jam 1-an. Mesta mengurai pegangan tangannya, kemudian mengutarakan kembali maksudnya untuk meminta kunci villa. Tubuhnya sudah begitu lelah, ingin rasanya segera rebahan dan tidur melupakan semuanya malam ini. "Belum Bibi ganti spraynya, Neng. Ayo Bibi antar, biar dibantu. Kirain datangnya besok. Tadi hanya disapu dan dipel saja. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Soalnya Loli tiba-tiba rewel, Neng." Mang Bilal membawa senter dan juga kantong kresek berisi beberapa lampu. Dia memberi kode agar Mesta dan juga istrinya jalan duluan. "Loli rewel kenapa, Bi?" tanya Mesta penasaran. "Dia sepertinya tahu, Neng, kalau pemiliknya akan datang," tutur Marni dengan suara lembut keibuan. Loli dan Lili adalah beruk peliharaan Mesta yang dirawat Marni dan Bilal di villa sejak 3 tahun yang lalu. Asalnya Mesta merawat mereka di Jakarta, tetapi Loli yang agresif seringkali kabur dan meresahkan warga komplek perumahan tempat Mesta tinggal. Akhirnya sang ayah mengambil keputusan untuk memindahkan keduanya ke villa. Tidak jauh dari rumah Mang Bilal, Mesta tiba di jalanan setapak berbatu menuju villa. Sisi kiri hamparan kolam ikan dengan gazebo di tengahnya. Pagar setinggi bahu orang dewasa membatasi jalan setapak tersebut dengan kolam ikan tadi. Di pagar itu terdapat tumbuhan sirih hijau yang merambat begitu subur. Villa berwarna putih dengan bentuk bangunan yang tinggi seperti kerucut. Sudah terlihat, Mesta kini semakin semangat. Rasa lelah yang dia rasakan karena lamanya perjalanan tidak dia rasakan lagi.
Namun saat Marni membantu Mesta untuk menapaki bebatuan menuju villa, Mang Bilal terlihat kaget dan lalu berlari kecil. Gerbang besi selebar pintu yang biasa dia kunci dengan gembok terlihat dibuka paksa. Sepertinya ada maling. Wajah lelaki itu memucat. Villa yang memang sedikit jauh dari pemukiman warga membuat orang-orang jahat leluasa untuk melancarkan aksinya. Jantung Mesta berdetak dengan kencang. Dia melihat pintu villa yang masih tertutup dengan rapat. Sayangnya bukan itu yang menarik perhatiannya, melainkan cacaran darah yang kontras di atas permukaan tegel zaman dulu berwarna oranye muda. "Ya Allah!" teriak Marni panik dan juga ketakutan. Kedua perempuan itu mematung di pinggir kolam. Sunyi yang sebelumnya kini menjadi bising. Loli yang berada di kandang sudut halaman terbangun dari tidur tenangnya, membangunkan saudaranya yang juga terlelap. Beruk berwarna abu-abu itu mengguncang-guncang pintu kandang, seakan ingin keluar dari sana dan menyambut kedatangan Mesta, atau memberikan petunjuk kenapa gerbang terbuka dan darah tercecer di teras dan juga halaman. Seperti balita yang baru saja bertemu ibunya setelah sekian lama, Loli dan Lili menempel pada Mesta. Loli si beruk jantan bergelantungan di kaki Mesta, sementara Lili lebih tenang dan duduk di pangkuan Mesta. Bi Marni dan ibu-ibu yang hendak sholat subuh di masjid berduyun menonton kejadian yang baru saja mereka alami. Sedangkan si Gali, ketua pemuda kampung Pasir Maung, beserta ketua RW dan perangkat kampung lainnya, melakukan investigasi sebelum melaporkan ke pihak berwajib. Darah yang berceceran mulai dari pintu gerbang sampai teras, namun untungnya bukan darah manusia. Setelah Mang Bilal memanggil petugas ronda yang bertugas di pos, mereka berdatangan karena semua mengira kejadian yang terjadi adalah perampokan. Nyatanya pintu masih terkunci dengan baik, meski salah satu loster kayu di atas pintu yang berfungsi sebagai ventilasi kini telah rusak. Namun bagi Mesta, kejadian ini lebih mengerikan dari sekedar perampokan. Loster kayu yang koyak seperti dihiasi dengan bercak-bercak merah yang hampir mengering. Saat Mang Bilal membuka pintu yang terkunci, disaksikan para pemuda dan juga perangkat kampung. Terpampang jelas apa yang ada di ruangan tamu villa. Semua memekik, ada yang memalingkan wajahnya karena ngeri dan jijik. "Ya Tuhan, apalagi ini?" jerit si Marni, diikuti dengan teriakan-teriakan paruh si Loli dengan matanya yang melebar dan juga mulutnya yang terus terbuka, menampakkan gigi-gigi kecil yang tajam. Mesta mendekat. Dia pilih pijakan agar tidak menginjak darah. Tepat di meja klasik yang terbuat dari marmer, peninggalan zaman penjajahan, bangkai ayam yang sudah koyak teronggok begitu saja. Tidak hanya itu, Mesta juga melihat dua yang lainnya di lantai. "Itu dilempar lewat sana?" tanya salah seorang pemuda. Sontak semua melihat ke arah loster. Ukurannya memang memungkinkan. Ayam-ayam itu dilempar melalui lubang tersebut. Mesta mendekat tanpa rasa takut. Ketiga ayam berbulu hitam itu sudah dalam posisi disembelih. Satu di antaranya mengenaskan, seperti dikoyak binatang buas. "Ayam cemani ya?" tanya warga yang penasaran. "Bukan, cemani kan hitam semuanya. Itu kakinya masih biasa saja, seperti ayam kampung. Ini kira-kira siapa yang masukin ayam ke sini?"
Percakapan-percakapan itu Mesta abaikan. Dia terlalu lelah. Setelah menyerahkan Loli dan Lily kepada Marni untuk dikembalikan ke kandangnya. Bagian ruang tengah gelap, tidak ada pencahayaan. Tetapi barang-barang antik yang disimpan di lemari berkaca masih bisa Mesta lihat karena mendapatkan pencahayaan dari ruang tamu dan dapur. Kini rasa lelah dan keinginannya untuk tidur telah sirna sudah. Perempuan itu mengempaskan punggungnya di kursi jati dengan bantalan busa yang tipis. Dia tengadahkan kepalanya dan pejamkan mata sejenak, bukan melawan lelah fisik yang hampir hilang itu, tetapi otaknya sedang proses semua kejadian sejak dirinya masih di ibu kota, sampai menjejakkan kaki di tempat yang diharapkan bisa memberikan ketenangan. Gali, ketua pemuda kampung Pasir Maung, yang kebetulan sedang menjadi petugas ronda, mendekati si Mesta. Dia memberikan secangkir teh hangat yang sebelumnya dibawa Marni untuk Mesta. Sementara itu perempuan yang masih terpejam dengan suara bising di kepala itu menyadari kedatangan seorang karena aroma melati yang berpadu dengan teh begitu menggelitik indera penciumannya. Kang, sapa Mesta dengan riku. Pemuda berkulit khas pemuda Sunda tersenyum dan memberikan cangkir putih dengan aksen bunga berwarna ungu. Mesta berterima kasih dan mengulurkan tangannya menyambut cangkir teh yang masih mengumpulkan asap tipis di atas permukaan cairan berwarna coklat itu. Saya Gali. Dulu ketika kita kecil, kita pernah tersesat di kebun bambu sana, ungkap si Gali. Gali? Iya, Gali putra Pak Jejen. Oh, Aa yang itu ya? Iya, aku ingat. Duh, makasih ini tehnya, A. Teh yang begitu sangat nikmat membuat Mesta menghangatkan tubuhnya yang hampir beku. Itu teh dari Bibi Marni. Tadi saya bantu bawa ke sini. Sekalian ada yang mau disampaikan. Gali membenahi ikatan kepalanya, lalu meminta izin untuk duduk di kursi sebelah. Mesta mengizinkan, kemudian siap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Gali. Dari kejadian ini, atas usul Pak RW, tidak usah bawa-bawa polisi, nanti ribet. Mamang Bilal menyuruh minta izin dulu sama kamu, karena dia tidak berani mengambil keputusan. Karena sekarang posisinya ada kamu yang lebih berhak di sini. Teh yang masih panas itu kembali dia sesap. Yakin kejadian ini tidak bakal terulang. Masa saya baru datang ke sini sudah disambut beginian? Ungkap si Mesta. Saya akan pastikan kejadian ini tidak akan terulang. Kami yakin ini hanya orang iseng yang kesal sama Mang Bilal. Posisinya kan tidak tahu juga bakalan ada kamu ke sini. Tadi bapak-bapak dan pemuda juga bisik-bisik, katanya biar jadi pelajaran buat Mang Bilal. Habisnya terlalu angkuh sih. Kalimat terakhir Gali ucapkan dengan berbisik. Mesta mengintip sedikit. Memang terlihat jelas kalau Mang Bilal masih terkejut. Jika ingin yakin, kamu bisa pasang CCTV di depan. Hubungi saya saja nanti. Saya ada kenalan Kang CCTV di kota. Mesta mengangguk dan meletakkan cangkirnya. Lantas dia berdiri. Bukan maksud mengusir, tetapi dia tidak nyaman mengobrol berdua, meski di luar dan ruang tamu masih banyak orang. Melihat Mesta berdiri, Gali pun mengerti. Dia mengikuti dan pamit untuk bubar dengan yang lainnya. Jika ditanya berapa lama Mesta tertidur,
Dia jelas tidak tahu. Yang pasti saat terbangun, hari sudah sangat terang dan dirinya sangat segar. Kericuan yang terjadi dini hari tadi kini kembali senyap. Hanya kicau burung dan suara goncangan pintu kandang loli. Mesta menggapai nakas untuk mencari kacamata. Sayangnya ketika berhasil meraihnya, benda itu tergelincir dan jatuh ke bawah tempat tidur. Dia beranjak untuk mengambil minum di dapur dengan penglihatan minim tanpa kacamata. Di sudut ruang dapur persis sebelah pintu samping villa, berdiri sosok perempuan tua dengan busana setelan biru langit. "Bi Marni," panggil Mesta. Perempuan itu tetap diam, menatap Mesta lekat-lekat. Dari jarak dekat barulah Mesta menyadari perempuan tua berbaju biru itu bukanlah sang bibi. Dia menghentikan langkahnya, berusaha mengerjapkan mata untuk memastikan. Sayangnya saat dia kembali membuka matanya, sosok itu telah menghilang. "Sudah saya bilang, jangan pernah main ke sini. Dasar anak-anak tidak tahu diatur." Bentakan kasar terdengar dari luar pintu samping villa. Mesta yang sedang kebingungan tentang hilangnya sosok yang baru saja berdiri dekat dengannya, teralihkan perhatiannya. Dari suaranya, dia tahu itu Mang Bilal. Terdengar juga suara anak-anak, sepertinya berbuat onar. Ketika Mesta membuka pintu, di hadapannya terhampar tanaman-tanaman yang ditanam oleh Bilal. Di sisi kiri terdapat tanah kosong, dan juga hamparan kolam, dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang tahun, tidak mengenal usia. Mesta tidak dapat melihat dengan jelas wajah 5 anak yang sedang dimarahi oleh Bilal. Yang pasti mereka menunduk ketakutan dengan tubuh mungil yang bergetar. "Kenapa, Mang?" Sontak Mang Bilal menoleh, tidak lupa dengan 5 anak yang mukanya terlihat tampak cerah setelah merasa mendapatkan pertolongan. Satu di antaranya melihat sekeliling, seperti sedang mencari peluang untuk melarikan diri. Sisanya melihat Mesta dan Bilal bergantian. "Anak-anak ini berusaha masuk. Mau apa? Nyuri jeruk?" ujar Mang Bilal. Suaranya terlihat sangat marah. Kami lagi nyari layangan putus. Tidak ada niatan untuk mencuri," bela anak yang paling tinggi. "Alah, alasan saja. Sudah kubilang, jangan pernah injakan kaki di kebun ini, apalagi tanah wakaf dan kolamnya. Celaka tahu rasa kalian." "Sudah, Mang, tidak apa-apa. Kalian lain kali nurut sama Mamang ya. Sudah, ayo pulang sana." Derap langkah anak-anak itu menghasilkan debu yang mengambang di sekitar kaki mereka. Semuanya berdesakan melalui celah pagar yang agak lebar, tempat mereka masuk sebelumnya. Padahal pintu keluar kebun sudah terbuka, tetapi anak-anak itu terlalu sungkan untuk lewat sana karena harus mendekat ke arah Mang Bilal. "Sudah sering mereka menyelinap masuk ke kebun, Neng. Main di Siracai. Kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" Lelaki itu masih menggerutu, seraya mendekat ke arah celah pagar untuk memperbaikinya, agar anak-anak tidak lagi menyelinap masuk ke sana. "Memangnya tidak boleh, Mang?" tanya Mesta penasaran. "Tidak boleh, pokoknya tidak boleh, Neng." Mesta tidak lagi bertanya apa alasannya. Dia menghampiri pohon jeruk yang tingginya 1,5 kali tinggi badannya, memetik sebuah jeruk Garut yang rasanya sangat segar, lalu kembali ke dalam dan menutup pintu samping sebelumnya.
Di tengah keterbatasan pandangannya, perempuan itu kembali ke kamar untuk mencari kacamata yang tadi terjatuh. Pintu depan tampak masih tertutup, tetapi villa terlihat sudah rapi. Dia tahu mungkin sang bibi sudah merapikan semuanya. Manakala membuka pintu, sosok berbaju biru yang semula berdiri di ambang pintu dapur kini terlihat di antara tanaman hias dekat kandang Loli. Kali ini lebih jelas, mengingat Mesta sudah mengenakan kacamatanya. "Bu, maaf, ada yang bisa saya bantu?" Suara Mesta sedikit lantang, mengingat jarak mereka cukup jauh. Perlahan Mesta mendekat. Dia juga melihat Loli yang tenang seperti biasanya. Padahal monyet betina itu biasanya suka kesal melihat atau berdekatan dengan wanita, kecuali dirinya dan juga bibi yang mengurusnya. Semakin dekat Mesta menghampiri perempuan berbaju biru itu, semakin menjauh sosoknya. Kini terhalang oleh tanaman bougainville berbunga ungu yang sedang mekar. Melihat kemarahan Mang Bilal ketika orang lain masuk ke area villa dan kebun serta tanah wakaf, dirinya khawatir ibu ini pun akan menjadi sasaran kemarahan lelaki yang dikenal arogan dan juga pemarah itu. Namun kali ini ada yang aneh. Mesta seperti berada di alam mimpi, yang mana untuk menggapai atau mendekati seorang rasanya sulit sekali. Langkah demi langkah begitu berat, dan keadaan sekitar seperti diam tidak bergerak. Bahkan semua seperti dihentikan, sampai dia membeku. Tidak ada angin dan tidak ada suara. Perempuan yang tengah penasaran dengan sosok itu terus berjalan di atas lantai tegel dengan jajaran tanaman hias dalam pot keramik dan juga tanah liat. Semakin dekat kini Mesta bisa melihat dengan jelas wajah perempuan berbaju biru itu, yang ternyata adalah seorang nenek. Wajahnya keriput, hampir seluruh rambutnya berwarna putih, dan matanya sangat aneh. Dia berusaha tersenyum sambil mendekat. Bibirnya tiba-tiba menjadi keluh, tak sanggup lagi untuk sekedar menyapa nenek itu. Mesta hanya terus berjalan dengan langkah berat. Padahal dengan kondisi ini, dia tiba-tiba ingin disadarkan. Dia harap Loli menghentikannya, atau Mang Bilal sekalian. Kini alas kaki Mesta tidak lagi menginjak lantai. Rasanya dia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Penglihatannya fokus pada sosok di hadapannya, seringai mengerikan dengan mata gentat, seperti sendok yang cengkung ke dalam. Selain itu pipinya yang keriput, seperti tersedot juga. Tidak ada gigi di mulutnya. Pada titik ini, Mesta seperti kehabisan nafas. Perempuan itu merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Hal terakhir yang dia ingat adalah langit biru dengan gumpalan awan abu-abu. Mesta terjebur ke dalam kolam ikan hias yang persis berada di depan villa. Mesta membuka mata. Dia mengerjap karena rasanya sama seperti dejavu. Dia merogoh nakas untuk mengambil kacamata. Dia menyibak selimutnya dan mendengar suara bising persis di depan kamarnya. Perlahan Mesta mengintip dari balik tirai. Dia melihat Mang Bilal dan juga si Gali sedang merapikan tanaman bougainville dan juga tanaman hias yang merambat di sekitar kolam. "Sudah bangun, Neng?" Perempuan itu terperanjat. Dilihatnya sang bibi membawa cangkir teh dan makanan. Mesta mengangguk, lalu mengambil cangkir itu dan meneguknya sekaligus. Hangat menjalar melalui saluran cerna, membuat perutnya yang sakit karena kedinginan seketika menjadi sembuh.
Bibi takut sekali, Neng, ketika kamu tenggelam di kolam depan. Untung ada Gali yang melihat. Kalau tidak, apa yang harus Bibi katakan sama Tete dan Aa di kota? Hah? Tenggelam, Bi? Tanya Mesta. Hampir, Neng. Gali mau ke sawah saat lihat kamu kecebur kolam. Katanya kakimu keserimput sama tanaman yang merambat itu. Makanya Bibi langsung meminta mereka untuk bersihin tanamannya. Bikin celaka saja. Oh, aku tidak ingat apa-apa, Bi. Tapi tadi aku melihat ada orang di sana, Bi. Dekat kandang Lili. Ungkap si Mesta. Tidak ada siapa-siapa, Neng. Gali sendiri yang memastikan. Kami kira kamu mau ke kandang Lili. Nanti kandangnya mau dipindahin saja. Sekalian dekat kandang Loli. Ini Neng Mesta mau makan di sini atau di depan saja, Neng? Di depan saja, Bi. Mesta mengikuti Bibi Marni ke ruang depan. Keluar dari kamar dengan ribuan pertanyaan. Jelas dia melihat sosok itu 2 kali. Bahkan Mesta masih ingat dengan jelas. Baju biru yang dia kenakan mirip seperti baju kurung orang Melayu. Loh, Gali, sudah lama nunggu. Mesta keluar dari kamar dengan handuk kecil di lehernya. Tangannya dengan cekatan mengeringkan rambut yang tergerai. Gali menggeleng. Setelah sesaat lelaki itu terpana ketika Mesta keluar dari kamar. Dari dalam rumah Mesta melihat kandang Lili yang sudah dipindahkan dekat gerbang. Kebetulan sekali pemuda itu duduk di ruang tamu. Mesta memang belum mengucapkan terima kasih karena Gali yang sudah menolongnya. Oh ya, ngomong-ngomong terima kasih ya Gali. Kamu sudah menolongku. Gali mengangguk, kemudian meraih kembali gelas yang ada di hadapannya dan meneguk kopi sampai habis. Gerak-geriknya menunjukkan kalau lelaki itu seperti sedang gugup. Lain kali hati-hati ya. Untung saja tadi saya lewat, tidak kebayang kalau tidak ada orang. Kini ingatan Mesta kembali pada wajah nenek yang tersenyum kepadanya. Masih terbayang senyum yang menunjukkan mulut tanpa gigi itu. Dia sangat yakin kemunculan perempuan tua itu bukan tanpa alasan. Perempuan itu hanya belum mampu menerka maksud dari kemunculannya. Jika sekiranya merasa tidak aman tinggal di sini, kenapa tidak tinggal di rumah Mamang sama Bibi saja? Atau suruh mereka menginap di sini? Usul si Gali. Tidak ada perasaan tidak nyaman. Kehidupan di Jakarta 1000 kali lebih mengerikan dibandingkan di sini. Apalagi sejak kecil kan terbiasa liburan di sini berminggu-minggu. Aman, tidak masalah kok. Dan rasanya sekarang pun sama. Gali mengangguk lagi. Rasanya ingin membantah. Sebagai orang yang pernah hidup di kota, dia mengerti bagaimana kehidupan para perempuan kota yang manja dan tidak mandiri. Tetapi Mesta berbeda. Kejadian-kejadian mengerikan yang menyambut kedatangannya justru tidak menjadi sebuah alasan bagi perempuan itu untuk meninggalkan kampung ini segera. Saya mengerti. Kamu simpan saja nomor ponselku. Kalau ada sesuatu bisa hubungi. Lelaki itu menyerahkan potongan kertas yang sudah lusuh, berisi sebaris angka, yang kemudian disambut oleh Mesta. Oke, saya simpan nomornya ya. Oh ya, Gali, apa Bibi Marni mempekerjakan orang lain di villa ini? Atau pernah melihat orang selain Bibi dan Mamang di sini? Tanya gadis itu penasaran. Dia melihat keluar rumah
dengan sekali lirikan. Bibi terlihat sedang memberi makan lili, sementara Mang Bilal tidak terlihat batang hidungnya. Tidak ada yang berani datang ke sini selain saya. Semuanya takut sama Mang Bilal. Bibi juga kadang dijauhi. Ini karena Mang Bilal. Dia sumbu pendek, terlalu cepat tersinggung. Apalagi jika ada orang yang masuk area kebun jeruk dan juga tanah wakaf. Pasti Mang Bilal sangat murka. Mesta mengangguk. Kejadian bersama anak-anak kampung seakan meyakinkan cerita si Gali. Mungkin Mesta bisa bilang kepada sang paman untuk tidak terlalu pemarah seperti itu. Apalagi alasan kemarahannya sungguh tidak jelas. Tetapi yang membuat Mesta penasaran saat ini adalah nenek berbaju biru. Gali, hari ini aku melihat nenek tua memakai baju biru di dapur sama di pinggir kolam tadi sebelum aku jebur. Neneng Sinden. Suara Bibi yang ternyata sudah berdiri di abang pintu mengagetkan si Mesta dan juga si Gali. Mesta melihat Gali tampak pucat. Terlebih lelaki itu buru-buru berdiri dan pamit tanpa menjawab atau menanggapi perkataannya. Dan bersambung, siapakah sebenarnya nenek berbaju biru itu? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.